Om Swastiastu. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ninyoman Rusniati SEMM selaku dosen mata kuliah Pengantar Manajemen Pemasaran di kelas D3 yang telah memberikan kesempatan pada kali ini untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun yang akan kami bahas yaitu mengenai analisis pengaruh produk differentiation dan sales promotion terhadap keputusan pembelian pada UD Permaisutun Galeri. Next. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Arisati dengan NPM terakhir 156. Di sini saya sebagai moderator dan pembawa materi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ayudian Indriani Dewi dengan IPM terakhir 162. Di sini saya sebagai pembawa materi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Negusti Ayu Kemang Putri Suci Prakerti dengan NPM terakhir 164. Di sini saya sebagai pembawa materi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Novia Karya Dewi dengan NPM terakhir 165. Di sini saya sebagai pembawa materi. baik, itu tadi perkenalan dari kelompok 3. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Ayu Dewi. Kepada Ayu Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang pertama ada dasar pengetahuan yang terdiri dari latar belakang, di mana persaingan antar perusahaan tentu saja tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis. Perusahaan dituntut dapat lebih inovatif, kreatif, dalam memasarkan produknya. Semakin banyaknya produk baru yang terus bermunculan, beragamnya harga yang ditawarkan, dan dapat diajukan ke konsumen, serta kegiatan promosi yang sangat gencar dilakukan yang terus diimbangi dengan dana distribusi yang besar. Modifikasi strategi secara modern merupakan salah satu konsep utama
Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai kerangka konsep. Analisis pengaruh produk differentiation dan sales promotion terhadap keputusan pembelian pada UD Permaiston Galeri. Di sini bisa dilihat variabel X1-nya yaitu produk differentiation, dan untuk X2-nya sales promotion, dan Y-nya adalah keputusan pembelian. Next, ada hipotesis. Menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Dan hipotesis ini belum jawaban yang empiris. Dan di sini ada dua hipotesis, yaitu hipotesis pertama, produk differentiation berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di UD Permaiston dan Galeri. Dan hipotesis kedua yaitu sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di UD Permaiston Galeri. Next, lanjut yaitu adalah bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada UD Permaiston dan Galeri yang beralamat di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk Barat, nomor 14, Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Objek penelitian. Menurut Sugiono, objek penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Dan objek penelitian ini adalah konsumen yang berbelanja di UD Permaiston dan Galeri. Next, ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang pernah membeli produk di UD Permaiston dan Galeri yang jumlahnya tidak dapat diidentifikasi. Sampel dan metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Next, yaitu ada identifikasi variabel. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Dan pada variabel kali ini terdapat dua macam variabel, yaitu ada variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya, di mana yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah product differentiation dan sales promotion. Yang kedua yaitu ada variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang merupakan variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian atau Y. Next, ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ini terdiri dari 3, yaitu keputusan pembelian Y. Keputusan pembelian adalah memberi merek yang paling disukai oleh konsumen atau pelanggan. Lalu ada produk differentiation atau X1. Produk differentiation ini atau diferensiasi produk adalah upaya UD Permaiston dan Galeri untuk membedakan produknya dengan produk pesaing dalam suatu sifat yang membuatnya lebih diinginkan atau spesial. Yang ketiga yaitu ada sales promotion atau X2. Sales promotion atau promosi adalah kegiatan penjualan dan pemasaran dalam rangka menginformasikan dan mendorong permintaan terhadap produk, jasa, dan ide UD Permaiston Galeri dengan cara mempengaruhi konsumen agar mau memberi produk atau jasa yang dihasilkan oleh UD Permaiston Galeri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Adapun di sini metode yang kami gunakan yaitu yang pertama metode observasi. Menurut Sugiono 2019, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan secara langsung percakapan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada metode kuesioner atau angket. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Menurut Sugiono 2019. Next. Adapun uji instrumen penelitian atau kuesioner yang kami gunakan yaitu bisa dilihat pada PowerPoint. Yang pertama ada screening responden di mana kita menuliskan beberapa
Pertanyaan seperti apakah Anda berdomisili di kota Denpasar, apakah Anda pernah melakukan pembelian produk di UD Permaiston dan Galeri, dan berapa kali pernah melakukan pembelian di perusahaan ini. Ya, yang kedua ada identitas responden, yaitu responden memberikan tanda centang kepada pilihan jawaban seperti jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Next. Adapun kategori penilaian yang kami gunakan yaitu jumlah responden sebagai sampel penelitian di UD Permaiston dan Galeri adalah 100 orang. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan setiap jawaban memiliki bobot atau nilai. Yang pertama, sangat setuju mendapatkan skor 5, setuju mendapatkan skor 4, cukup setuju mendapatkan skor 3, dan tidak setuju mendapatkan skor 2, dan sangat tidak setuju mendapatkan skor 1. Kategori penilaian 1 sampai 1,80 sangat tidak baik, 1,81 sampai 2,60 tidak baik, 2,61 sampai 3,40 cukup baik, 3,41 sampai 4,20 dan 4,21 sampai 5 sangat baik. Next. Ini adalah kuesioner yang kami gunakan, yaitu ada pertanyaan. Yang pertama, untuk menentukan keputusan pembeliannya, yaitu yang pertama, konsumen membeli produk UD Permaiston dan Galeri sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, UD Permaiston dan Galeri menjual barang dan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, konsumen merasa harga yang sesuai kualitas produk membuat konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. Yang keempat, konsumen melakukan pembelian ulang di UD Permaiston dan Galeri karena puas dan senang. Next. Baik, di sini bisa dilihat beberapa pertanyaan mengenai produk differentiation, yaitu produk di UD ini memiliki model terbaru, memiliki keunikan pada model desain, dihasilkan sesuai dengan pesanan, yang digunakan sesuai dengan pesanan, menggunakan bahan dengan kualitas terbaik agar tidak mudah rusak, dan apakah memiliki banyak variasi. Next. Yaitu pertanyaan mengenai sales promotion atau X2, yaitu mengenai potongan harga pada setiap produk yang sering dilakukan pada UD Permaiston membuat konsumen mengingat promosi tersebut. Mengenai potongan harga pada hari tertentu membuat konsumen tertarik untuk melakukan transaksi secara langsung, dan potongan harga dengan jumlah banyak membuat konsumen tertarik untuk melakukan transaksi langsung. Konsumen merasa potongan harga pada setiap pembelian produk yang dilakukan berlangsung di waktu yang tepat, dan konsumen merasa program potongan harga membuat konsumen lebih sering berbelanja di UD Permaiston dan Galeri. Next. Adapun teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis deskriptif jawaban responden adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus median min, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar devisi perhitungan persentase. Next. Yang bab keempat, yaitu analisis data dan pembahasan. Bisa dilihat data karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Di sini jenis kelaminnya yaitu laki-laki 52, perempuan 48, dan usia 17 sampai 23 29, 40 sampai 30 tahun 22, 31 sampai 37 33, dan 38 sampai 44 tahun 16. Jadi totalnya yaitu 100 orang. Begitu juga dengan pendidikan terakhir. Yang kedua yaitu data deskripsi responden pada variabel X1 yaitu differentiation product. Yang pertama bisa dilihat skornya mendapatkan 291 yaitu cukup baik, yang kedua 361 baik, yang ketiga pertanyaan ketiga 287 cukup baik, yang keempat 283 cukup baik, yang kelima 354 cukup baik, dan yang keenam 351 baik, sehingga rata-ratanya mendapatkan skor 1927, di mana rata-rata skor merupakan 3,21 yang dikategorikan menjadi cukup baik. Next. Yaitu yang ketiga, data deskripsi responden pada variabel sales promotion atau X2, yaitu di mana hasilnya yang pertama
itu mendapatkan skor bisa dilihat 337 cukup baik, yang kedua 344 baik, yang ketiga 284 cukup baik, dan yang keempat 346 baik, dan yang kelima 289 cukup baik. Sehingga dapat rata-rata skor yaitu 3,20 yang dapat dikategorikan sebagai cukup baik. Next. Ya, lalu selanjutnya ada deskripsi responden pada variabel keputusan pembelian, yaitu yang pertama mendapatkan skor 3,43 di mana dikategorikan baik, yang kedua 289 cukup baik, yang ketiga 296 cukup baik, yang keempat 341 baik, sehingga mendapatkan rata-rata skor 3,17 yang dapat dikategorikan cukup baik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya kepada GA. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Analisis deskriptif jawaban responden adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar devisi, dan juga perhitungan persentase. Next. Selanjutnya ada jenis data. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Dan yang kedua yaitu ada sumber data. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer sendiri adalah data yang diperoleh langsung oleh penelitian di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara, dan juga penyebaran angket. Next. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan. UD Permaiston dan Galeri adalah tuk batu yang terletak di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk Barat, nomor 14, Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali. UD Permaiston dan Galeri ini berdiri sejak tahun 2016. UD Permaiston dan Galeri adalah usaha yang bergerak di bidang jasa dan juga perdagangan. Next. Selanjutnya yaitu pengaruh differentiation product atau X1 terhadap keputusan pembelian atau Y di UD Permaiston dan Galeri. Dari penelitian yang sudah dilakukan pada UD Permaiston dan Galeri, menunjukkan bahwa produk yang dijual memiliki keunikan pada model desain, yang berarti secara umum responden akan menganggap produk dari UD Permaiston dan Galeri memiliki keunikan model pada produk yang dijual kepada konsumen. Next. Selanjutnya ada pengaruh sales promotion atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y di UD Permaiston dan Galeri. Dari penelitian yang sudah kami lakukan, ditunjukkan bahwa sales promotion atau X2 merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang akan bertujuan untuk menarik konsumen baru, mempengaruhi konsumen untuk mencoba produk baru di UD Permaiston dan Galeri. Next. Saya akan membahas bab 5, yaitu yang pertama, kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu differentiation product atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian atau Y di UD Permaiston dan Galeri. Dan kesimpulan yang kedua yaitu sales promotion atau X2 berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian atau Y di UD Permaiston dan Galeri. Adapun saran bagi perusahaan, differentiation product atau X1 yang dilakukan oleh UD Permaiston dan Galeri secara keseluruhan dikategorikan baik. Namun sebaiknya UD Permaiston dan Galeri juga melakukan kerjasama promosi atau X2 untuk menetapkan media dan mengukur efektivitas sebelum melakukan suatu kegiatan melalui periklanan atau promosi. Dan saran yang kedua yaitu saran bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian tentang faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap keputusan pembelian atau Y agar dapat memperoleh hasil yang lebih bervariatif mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap minat beli dari UD Permaiston dan Galeri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan dalam presentasi kami yang tentunya kami tidak sengaja. Kami akhiri presentasi ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.